pertamanya, Mbak Ita? Terminal Cinta. Terminal Cinta. Tahun berapa itu, Mbak? Abrar Siregar, tahun 81. 81. Sama Marini. Rendra sama Rendra waktu itu. Luar biasa. Emang pada tahu? Belum lahir kan? Mereka belum ya? pada lahir. Kesian Mbak Ita. Kalau Mama Ira udah. Ningrat itu dari sisi Mama atau Papa? Mama dari Cirebon, Oh, iya. Kesepuhan. Papa tuh Mas Ayu. Mas Ayu juga memang ada ningratnya juga. Iya, dari darah birunya. Sriwijaya. Tapi kan aku kan nggak hidup di wilayah itu gitu. Karena kan nenek udah meninggal juga. Iya, iya. Jadi kita nggak hidup di sana. Ya. Sebenarnya sih kita jalanin seperti Nggak ada perbedaan, Mbak. Harus yang Kenapa? Enggak, karena ibuku tuh kan didikan Belanda. Jadi moderat sedikit Nah. banyaknya. Tidak meninggalkan kultur budayanya, tapi juga tetap ada modernnya gitu ya. Jadi kombinasi yang indah. Kalau susah Papi sih, juga gitu. kalau susah ya aku ditinggal papa umur aku masih 8 tahun. Oke. Adik aku 3 tahun. Terus mama cari uang sendiri. Iya. Dia ngegedein kita. Itu sangat tough, betul. Terus kakak Mbak Ida nyanyi, jadi betul. menopang ekonomi keluarga juga. Iya. Aku main film gantian menopangnya gitu. Iya. Ya so far alhamdulillah sih terjaga. Artinya nggak hidup sampai yang susah-susah banget gitu. Alhamdulillah. Sampai dengan masa sekarang terus berjalan seiring kompak keluarganya. Disyukurin aja. Alhamdulillah. Disyukurin. Kita juga pengennya begitu, apalagi di bulan Ramadan ya, keluarga campur-campur juga pastinya ingin selalu bersama dengan keluarga tercinta, orang-orang tersayang. Kalau bisa kebersamaan itu terus dijaga gitu, tidak hanya menjalankan ibadah tapi dalam kesehariannya juga, ya kan. Oke, Mbak Ita, sekarang pertanyaannya satu, aku tuh penasaran. Mbak Ita punya Instagram, kenapa namanya Mesayu Aliza? Ntar dulu, bener gak sih? Mesayu Aliza, bener? Ya, oke. Kenapa? Kenapa nggak nama Ita Mustafa gitu? Ada. Oh, ada. Tapi Mesayu Aliza itu apa? Mas Ayu kan semua turunan Palembang itu Mas Ayu. Jadi kakakku, gitu kan adik, lo? iya. Sama, baik kita. Mau Palembang kita juga. Saya anak Kayu Agung, kakek saya di Kayu Agung. Nah, terus di Indralaya, ada keluarga juga. Terus ada di Palembang gitu. Ada kakak-kakak saya juga pasti nonton nih sekarang nih. Ada Kak Mahmud Hashim, semua Kak Igri, banyak juga keluarga-keluarga sana. Makanya putih-putih ya. Ya, putih-putih banyak Cinonya ya situ ya. Ya. Kenapa jadi begini loh kata saya? Ke bawah ya, larut dalam suasana Palembangnya. Oh jadi Mas saya, dari keluarga dari Mama yang Palembang. Papa. Oh Papa yang Palembang justru. Mama yang dari Cirebon. Mama yang dari Cirebon, Papa yang dari Palembang. Jadi sebenarnya masih ingat dari mana? Dari kota? Enggak lah. Lama sekali. Ya memang kan aku ditinggal papa udah dari kecil. Tapi nggak pernah dekat pulang ke Palembang. Keluarganya udah di sini semua. Di Jakarta semua. Oke. Aliza itu apa? Yang aku kenal. Nah, Aliza Susana Puspita itu nama aku. Bentar. Ulang. Aliza Susana Puspita. Dipanggilnya Ita. Mustafa nama papa. Oke. Jadi nama papa tuh Mas Agus. Jadi kalau perempuan Mas Ayu. Iya. Kalau laki Mas Agus. Oke. Papaku Mas Agus Mustafa. Jadi Mustafanya diambil dari situ. Alhamdulillah. Udah ya. Jadi jelas ya. Kenapa namanya Mesayu Aliza? Nah, ya. kebetulan di Instagram tuh yang Mesayu Aliza itu tuh aku bersama teman gitu. Kalau yang Ita Mustafa untuk aku pribadi. Oke. Jadi kalau semuanya yang mau follow di mana? Silakan. Dua-duanya. Oh boleh? Iya. Dua-duanya. Oke. Kebiasaan yang berbeda selama bulan puasa, kira-kira Mbak Ita ngapain aja? Selain mungkin mempersiapkan menu makanan, menemani mama, ya kan? Alhamdulillah ibu kita masih sehat ya, alhamdulillah walaupun terbatas tadi. Biasanya kalau kita kan, kebetulan aku misalnya mau ke rumah mami, misalnya mami kebetulan tinggal sama adikku kan, jadi kita ke rumah mami, godain mami, terus mijitin mami, ya kan, makan makanan apa aja yang punya mami, terbalik ya mami, bukan kita yang bawa, kita makanin semua makanan yang ada di rumahnya mami gitu kan. Kalau Mbak Ita ngapain aja di rumah selain kebiasaan-biasaan itu siapin makanan? Kalau bulan puasa
aku sebenarnya nggak bulan puasa juga kan udah terbiasa puasa Senin Kemis. Jadi kalau puasa tuh di dua minggu pertama itu aku pasti bolak-balik ikut tadarusan sama teman-teman. Terus ya olahraga yang biasanya everyday pagi itu di stop. Olahraganya sore. Kalau Mbak. Everyday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Kemis libur. Senin, Kemis libur, puasa soalnya kan. Oke, jadi selebihnya olahraga. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu olahraga. Minggu olahraga. Saya hari Minggu cheat. Makan bebas. Karena saya hari Senin, hari Sabtu saya mesti diet Mbak Ita, beneran. Nah, sekarang bulan puasa mudah-mudahan lebih yang penting cari sehatnya. Ya nggak sih, Mbak? Oke, jadi sekarang juga olahraga. Ada trik nggak sih kalau kita trik dan tipsnya olahraga di bulan Ramadan tuh seperti apa? Yang nggak berat. Aku kan kalau yang bukan bulan puasa agak berat. Karena misalnya? Aku core. Core tuh kan lari, loncat, pakai beban gitu. Bener. Selain itu aku ada line dance. Selain itu ada jalan pagi itu. Berapa kilo itu. Nah, kalau olahraga, kalau bulan puasa itu nggak berat, paling cuman sore menjelang buka itu aku keliling nunggu buka, kalau nggak ngebuburit lah istilahnya. 30 menit ada Mbak? Ada. Ada. Kadang di rumah aja, kadang sama teman-teman. Aku punya grup, tadinya berdua aja olahraga. Terus aku nggak tahu kenapa ya, waktu aku olahraga kan melihat badanku kurus. Jadi tapi Mbak, ulang Mbak, ngelihat badanku kurus. Aku sama Teti udah narik napas nih Mbak dari tadi. Udah, kenapa Tet? Ini udah kencang banget saya begini supaya kelihatannya tetap agak kecilan gitu, bukannya kurus sih Mbak. Jadi kan melihat badan kurus, terus begitu mengajak teman-teman. Jadi teman-teman yang ngelihat ikutan dong gitu kan, pengen kurus katanya gitu. Akhirnya dari 2 sekarang grup aku 25 orang. 25 orang? Oh, 2 RT ya Mbak ya? Ya, jadi seneng, happy. Itu ngapain aja? Jadi lari apa segala macam gitu. Dan itu dilakukan selama bulan puasa pun begitu? Iya, jadi bukan olahraga aja akhirnya. Buka bersama, bikin acara. Ya, namanya juga ibu-ibu, ya kan? Kalau nggak makan berjalan-jalan, ya kan? Sebentar Mbak Ita, itu sebelah rumah lagi renovasi, ya. Sebetulnya saya juga mau beli rumah sebelah. Cuma lagi, saya punya celengan bebek belum penuh, Mbak. Jadi mohon maaf gitu. Nah, itu manajer saya barusan ketanya kencang banget itu. Dia tahu persis soalnya duit saya nggak ada. jadi ya begitu Mbak Ita. Maaf ya Mbak Ita, kalau ada, maaf ya keluarga campur-campur, kalau ada suara dak-duk gitu ya, nggak apa-apa ya gitu. Jadi luar biasa pertemanan yang sangat hebat, terus begitu mengisi waktu luang di bulan puasa. Mbak Ita masak? Sekali-sekali? Aku masak kalau diminta sama anak. Oke. Karena saya makanan aku yang kesukaannya mereka. Luar biasa. Anak saya juga suka makanan saya. Beneran, air matang Mbak. Masuk air. Farel ketawa terus. Wah luar biasa. Mbak Ita, kalau tadi udah ngebahas makanan, kegiatan, terus tinggal di rumah, bagaimana anak yang luar biasa itu. Kayaknya kalau dilihat-lihat Mbak Ita tuh nggak pernah ngerasa ada kesulitan dalam hidup. Nggak ada masalah. Di bulan puasa juga kayaknya semua tetap senang, olahraga, tarik napas. Nah kayak saya Mbak, studio ini lantai 4 Mbak. Ini kan, setiap saya mau syuting sebulan 2 kali maksimal, saya enggap Mbak ke atas gitu. Tadi aja saya kesini, tunggu dulu, napas dulu, berhenti dulu. Kan kelihatan beda. Ya, kalau mama begitu naik ke atas, tunggu bentar, Mike gitu kan. Mukanya juga gitu. Kalau Mbak Ita pas dulu sebentar tarik napas dulu. Gak ada ketawa kayak gitu, gak ada. Ya kan? Mbak Ita tuh bener-bener kayaknya fun banget, menikmati. Emang nggak pernah menemukan masalah berarti gitu selama bulan Ramadan gitu. Alhamdulillah ke depannya bertahun-tahun selama hidup menjalani ibadah Ramadan. Ada nggak sesuatu yang pernah sepertinya menyerap perasaan emosi? Aduh, kalau diceritain bisa dibikin film. Beneran. Serius, Mbak? Aku justru sudah melewati masa-masa yang susah banget. Teti 2,5 jam boleh nggak kita ngobrol? Terus Miniseri. Ya, miniseri. Oke, perjalanan hidup. Nggak usah diceritain sih, Mbak. Tapi intinya menguras emosi nggak sih, Mbak? Wah, bukan lagi. Itu sih, kalau diceritain udah bener-bener kayak film sih. Koping Hot lebih parah lagi.
Gila, baru seri coping lebih ini lagi ya. Oke, tapi dari situ kan banyak pembelajaran hidup, proses. Kalau proses kesulitan, ya itu kesulitan hidup lah ya, tapi bukan materi ya. Istilahnya waktu punya pasangan gitu kan, terus mau kawin, udah di gedungnya udah di booking, undangan udah disebar, tiba-tiba aku cancel gitu. Serius Mbak, pernah terjadi? Dulu sampai begitu. Oke. Pas udah kesini, aku banyak sakit tuh. Itu belum olahraga. Oke. Pernah kena miom, endometriosis, pernah kena kiste, penyakit wanita yang cukup serius. Udah dibuang, terus pas melahirkan juga diangkat, tiba-tiba pas dokternya bilang, ini ada cikal bakalnya CA katanya gitu. Jadi kalau misalnya dibuang 5 tahun jadi CA gitu. Tapi karena aku pernah kena tumor segala macam, aku jadi rajin periksa. Betul banget. Nah, jadi ya udah diangkat, dibuang gitu tumornya gitu, terus dan itu aku lakukan sendirian. Suami aku nggak tahu, ibuku nggak tahu, pokoknya keluarga aku nggak ada yang tahu. Jadi aku kebetulan memang dokterku di Singapura. Jadi sering bolak-balikan. Melahirkan pun aku di sana. Kayak mengacak nih saya. Terus Mbak. Melahirkan juga dua-duanya anakku di sana. Luar biasa. Terus waktu dibilang sakit, ya udah jadi aku ngomong di rumah juga sama suamiku kayak mau check up biasa gitu. Iya. Begitu dibilang ya udah harus periksa darah, ini mau darmanir ke lab. Sendirian? Ya sendiri. Sampai pas mau dioperasi juga daftar sendiri ya sendiri. Sampai pulang. Itu aku jalanin tuh berapa tahun, kan dicek terus 3 bulan sekali tuh. Begitu dibilang clean, ya baru aku cerita sama orang gitu. Cerita sama orang, bukan sama keluarga. Coba salaman dulu Mbak, kita sama-sama Mbak. Kita mengalami hal yang sama, lebih kurangnya. Suami aku waktu pas dibersihin, maksudnya dioperasi itu pas pulang cuma ngomong gini aja, jangan kaget ya nanti kartu kreditnya melonjak soalnya aku habis operasi gitu. Tapi tough sekali Mbak Ita ini. Aku kerjain sendiri. Nah, karena itu terus waktu COVID pertama itu orang yang pertama kena aku duluan dibandingin teman-teman semuanya. Padahal Mbak Ita sangat menjaga kondisi loh. Belum, waktu itu belum. Belum. Cuman jaganya sekitar rahim ya. Karena itu juga sebenarnya kesalahan aku loh. Itu jadi aku tuh waktu muda ngikut-ngikut di salon temen gitu. Dia bilang stem cell bagus. I see. Aku nggak pakai periksa tumor marker, aku main tembak aja stem cell. Ternyata itu justru memancing. Ya, good. Saya paham. Nah, itu kesalahan aku sendiri kan. Ya, sampai kayak gitu. Begitu kena COVID, dokter belum tahu persis kan obatnya betul. Itu juga suami aku masuk rumah sakit ke ICU sebulan. Udah mau lewat juga tuh Mbak. Ya Allah. Setelah itu aku makan, aku kerja gitu ya. Benar. Berjemur ini seminggu aku negatif. Alhamdulillah. Cepat ya prosesnya ya. Cepat. Jadi memang harus dilawan. Nah, sejak itu lawan penyakitnya. Sejak itu aku baru olahraga. Wah. Sampai hari ini. Saya juga mau abis ini sehat. Di bulan Ramadan saya juga pengen sehat. Kata manajer saya sebelah, bohong banget, suruh jemur aja susah tuh. Saya tahu dia omongannya cuma diem gitu doang kan. Dulu sampai darah tinggi kena. Ya enggak lah. Sekarang Mbak Ita harus lebih sehat, harus lebih sehat, lebih senang, lebih semangat lagi, ya kan. Mbak Ita, tipsnya tadi udah dikasih tahu, ya kan, bahwa dengan di bulan Ramadan pun, di bulan puasa Mbak Ita juga bisa berolahraga gitu kan. Tapi olahraganya yang tidak menyiksa diri. Apa aja tadi kan udah ada jalan gitu ya. Ini bisa nih keluarga campur-campur bisa ikutin. Apa aja? Jalan pagi. Pagi nggak bisa ya sore. Kalau pagi nggak bisa ya sore. Kalau nggak usah jalan-jalan kayak Mama Ira di rumah aja. Nggak boleh ya. Nggak boleh gitu ya. Oke. Jadi tetap jalan ya kan. Jalan pagi atau sore. Terus apa lagi Mbak kira-kira? Olahraga apa? Pernapasan kah? Atau meditasi? Atau apa gitu Mbak? Ya di rumah aja. Pakai matras enggak? Enggak. Itu saya Mbak. Iya. Senam itu jalanin buat ngencengin otot core-nya. Kan kalau jalan itu emang dia pembakaran, lemaknya keluar. Tapi kalau nggak dikencengin jadi nanti lembek gitu kan. Jadi dibantu sama
senam-senam di rumah gitu, di atas matras itu. Tapi prinsip aku sih gini ya, setelah aku menjalani hidup yang seperti itu, completely sebenarnya aku itu basicnya banyak sendiri. Jadi nggak banyak bantuan istilahnya. Even dari suami aku. Aku tipe perempuan yang Wonder Woman. Semuanya apa-apa sendiri gitu. Even nyetir sendiri. Nah, tunggu dulu. Aku mau nanya, itu benar kalau Mbak Ita kalau mana-mana pergi nyetir sendiri? Jarak jauh kemana gitu? Iya. Apalagi sebenarnya sama suami juga dikasih supir. Malah dimarahin gitu kalau pergi nggak pakai supir. Tapi kebetulan supir aku itu orangnya sakit-sakitan. Dikit sakit, dikit sakit. Jadi aku kan nggak bisa terhenti kegiatan aku karena dia nggak masuk gitu. Kita berdua sama Mbak. Kira juga kalau di rumah, kalau lagi mau pergi kemana-mana, walaupun ada supirnya saya suruh belakang. Saya nyetir Mbak. Apalagi jarak jauh, Jakarta, Surabaya, Madura, Lampung. Kalau Bandung ditinggal merem aja Mbak. Terus dari dulu kita kalau nyetir selalu nggak bisa pelan. Mbak Ita juga sama, senang ngebut juga. Itu menghindari pikun loh. Itu menghindari pikun. Keluarga campur-campur, ibu-ibu. Jadi kalau udah bisa nyetir, jangan malas. Jangan berhenti, tetap aja nyupir. Tapi kalau kata almarhum bapak saya, kakak kalau udah gede nanti karena senang nyetir, nanti jadi kurir atau jadi supir taksi. Gitu, karena saking senengnya nyetir. Padahal itu tadi sepertinya memacu kita untuk terus trigger, menstimulan supaya kita tidak pikun. Benar nggak sih Mbak? Dari jalan apa segala macam ya. Oke. Ya, sudah kalau gitu. Saya kalau diperpanjang, halo, siapa sih yang telepon di sebelah? Masya Allah. Sebentar ya Farel kalau mau foto sama Bu Ita sebentar ya. Oke, terakhir Mbak Ita mau sampaikan apa? Silakan lihat kamera, menyampaikan salam apa rindu kepada fans-fans setianya yang udah menanti terus cek. Kalau tips sih ya di umur aku yang sebanyak ini gitu ya, dengan yang udah berapa kali sakit gitu terus akhirnya hilang semua tuh sakit, aku punya goal gitu bahwa aku nggak mau di umur tua aku seperti nenek-nenek yang bolak-balik ke rumah sakit, sakit ini, sakit itu, jalan susah ini, aku nggak mau. That's why aku mungkin kalau orang ngelihat katanya terlambat buat olahraga. Gitu. Tapi aku nggak. Tidak ada istilah terlambat. Jadi aku jalanin itu, pokoknya aku harus sehat. Sehat, positif, apalagi Mbak semangat ya Mbak ya. Harus happy. Bertemu dengan teman-teman juga happy tuh Mbak. Banget. Karena ternyata aku ngeliat gini, kebahagiaan itu ternyata bukan ada di rumah aja loh. Nah, kebahagiaan bukan hanya ada di rumah saja, tapi pada saat kita bertemu dengan sahabat, ya, dengan keluarga dan lain-lain akan menciptakan suasana yang berbeda. Dan itu terbukti. Tidak hanya kepada seorang Mbak Ita Mustafa, juga kepada saya dan semua teman-teman yang ada di sini. Apalagi kita emak-emak ya? Iya benar. Mbak Ita, minta maaf Mbak Ita. Gimana kalau kita ngobrolnya 2 minggu lagi Mbak Ita? 2 minggu kita ngomong panjang, beneran serius. Nanti datang lagi ya. Nanti kita ngobrol. Serius ya Mbak ya? Enggak, soalnya di sebelah itu udah telepon, katanya ntar lagi rontok gitu. Rumahnya ntar lagi harus diperbaiki. Keluarga campur-campur sambil bercengkrama dengan Mbak Ita Mustafa. Saya sangat happy sekali bisa menemani keluarga campur-campur. Mudah-mudahan apa yang kita bincang hari ini bisa menjadikan inspirasi untuk keluarga campur-campur, khususnya para wanita yang luar biasa, para perempuan. Saya koreksi, ntar saya dimarahin Sari Kuswoyo. Para perempuan-perempuan hebat, superwoman seperti Mbak Ita Mustafa, seperti saya yang konon katanya juga superwoman. Kalau saya yang pasti super. Terima kasih ya keluarga campur-campur. Kita ketemu lagi minggu depan. Mbak Ita, terima kasih banyak. Sama-sama. Tetap cantik. Ya kan? Garcia, ya lupa gitu ya. Kita teleponan. Oke, gak usah ajak mama, nggak apa-apa. Terima kasih keluarga campur-campur. Campur-campur. Semua ada di sini. Yeay.